Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faza'ala minhu zawzaini dzakara wal unsa. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Adalah ciri khas bagaimana Allah senantiasa selalu mengklaim haknya atas manusia, atas ciptaannya, bahwa mereka itu adalah haknya untuk menyembah kepadanya, untuk bertuhankan kepadanya, untuk menjadi takut kepadanya. Termasuk ke dalam surat Al-Qiyamah ini bagaimana Allah kembali menceritakan sekali lagi tentang bagaimana proses manusia itu tercipta. Demi apakah mereka tidak menyadarinya bahwa dulu mereka adalah setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian rahim itu melekat, kemudian lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya dengan kesempurnaannya itu kelamin laki-laki dan perempuan. Itu. Selain itu juga Allah pernah berkata, demi nyawamu yang ada di tenggorokan, napas yang membuatmu hidup itu adalah juga hak Allah kepada umat manusia, agar sebisa mungkin umat manusia untuk mengenal dirinya, untuk menghamba dirinya, untuk mencintai dirinya. Ketika ruh itu bersatu kepada jasad, lalu kemudian ruh itu kemudian menjadi laki-laki dan perempuan, lalu mengikuti apa yang menjadi tolak ukur etika moral, kebaikan dan keburukan dari ayah ibunya, dari kakek neneknya, dari saudara-saudaranya. Makanya ketika Allah selalu berkata, meskipun engkau tidak mengenal Muhammad, meskipun engkau tidak mengenal keluarga Muhammad, sahabat Muhammad, namun jangan engkau sekali-sekali untuk menistakan, mendurhakakan Al-Quran. Karena nanti urusannya bukan sama Muhammad lagi, tapi sama Allah. Akan langsung berhadapan dengan kata-kata yang sudah Allah tasbihkan, adalah Al-Quran ini yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Makanya hukumannya itu tidak setengah-setengah. Allah senantiasa selalu menjelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, seperti yang sudah diuraikan. Bahkan terkadang apa yang menjadi penderitaan para nabi, penderitaan para rasul, terkadang Allah tidak maksimal marahnya kepada umat-umatnya itu, umat-umat Nabi. Tapi ketika perkataannya dilecehkan, ketika perkataannya dinistakan, Allah itu geramnya sangat luar biasa. Dan salah satu bentuk penggambaran penistaan, pendurhakaan mereka kepada Al-Quran adalah mereka akan digiring di hari penghisapan itu, seperti film-film perbudakan di zaman dahulu, di mana budak-budak itu nanti akan dijual seperti itu. Kalau mau diimajinasikan, mereka merangkak terbungkuk-bungkuk menghadap kepada Allah, sembari dibelenggu tangan mereka, kaki mereka, leher mereka. Yang belenggu itu meskipun tampak kecil menghiasi tangan, kaki dan leher mereka, namun beratnya itu sebesar gunung. Coba dibayangkan murkanya Allah kepada para penista Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran dibakar, ketika Al-Quran diinjak-injak, ketika Al-Quran dilecehkan, jadi itu mereka itu sebenarnya sedang durhakanya bukan lagi kepada Nabi, bukan lagi kepada Islam, bukan, tapi langsung kepada Allah. Allah pastikan. Sehingga ketika ada rasa kita amarah, lalu kita berkata membela Islam, membela Al-Quran, apa yang mau dibela? Allah sudah mengisahkan di dalam Al-Quran, aku sendiri yang akan menghukum mereka kelak di hari penghisaban. Toh sudah banyak kejadian-kejadian para penista Al-Quran itu akhir hidupnya itu bagaimana. Karena sekali lagi, sebagai seorang pemimpin dimanapun, sebagai seorang ketua kelompok atau apapun itu, ada hak untuk mengendalikan anak buahnya, ada hak untuk mengendalikan umatnya. Apalagi ini Tuhan.
Tuhan yang sudah berkata, aku yang menciptakan kalian. Aku hamparkan bumi, aku beri kalian air minum yang sangat nikmat dari gunung-gunung yang tinggi. Kurang daripada itu, aku hidupkan itu perkebunan, aku berikan kalian peternakan. Kalau kalian tidak kesepian, aku ciptakan pasangan untuk kalian, laki-laki dan perempuan, agar kalian tidak kesepian. Maka di dalam Al-Quran tadi katakan, Al-Quran adalah untuk orang-orang yang berpikir. Kalau orang-orang yang malas berpikir, meskipun dia lahir dari Islam, dari lahir sampai mati adalah Islam, kalau dia tidak mau berpikir, dia tidak akan menemukan itu apa hakikat Al-Quran, keajaiban Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan umat kaum kafir Quraisy pada saat Rasulullah diturunkan adalah semata-mata bukan hanya karena membenci Muhammad, namun membenci Tuhannya. Dan sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi tolak ukur nanti kelak di hari penghisapan, tolak ukur, sehingga kalian tidak berteriak, kenapa aku diperlakukan seperti ini, kenapa aku dihinakan seperti ini, kenapa aku diajab seperti ini. Karena undang-undang itu berlaku ketika undang-undang itu ditulis, dan Allah sudah menuliskannya di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu undang-undang tentang langit, tentang bumi, tentang alam semesta, tentang etika, tentang moral. Bagaimana Allah berkata, aku menurunkan Rasulullah adalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita ini memiliki tingkatan dari hawa nafsu yang paling rendah hati, lalu kemudian kepada akal. Bagaimana Adam diturunkan, melihat bagaimana hawa nafsu itu tidak terurus di bumi. Kemudian Adam selesaikan dengan memberikan pengetahuan tentang Allah kepada setan marakayangan, kepada jin, kepada siluman, kepada siapapun yang bisa mendengarkan ucapan Adam. Lalu kemudian beralih kepada akal. Allah ciptakan rasul-rasul yang mempunyai kesempurnaan hati, Ibrahim dan yang lain-lain. Lalu terakhir kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah untuk mereka yang memiliki tanda-tanda orang yang mau berpikir, akal yang bekerja, akal yang aktif. Tanpa akhlak mulia Rasulullah, sehebat apapun Al-Quran, sulit akal itu mau menerima di kalangan umat manusia manapun. Karena logikanya sudah terbentuk, rasionalitasnya sudah terbentuk. Makanya Allah sempurnakan nabinya itu Muhammad untuk melengkapi Al-Quran. Sehingga siapapun yang membenci Al-Quran, menistakan Al-Quran, akan terbentengi dengan akhlak mulia Rasulullah sampai kapanpun, tidak bisa. Mau kalian bakar 1000, sejuta, semiliar Al-Quran dimanapun, tidak akan mempengaruhi kemuliaan Al-Quran. Jibril sendiri yang berkata akan menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Kemuliaannya, keasliannya. Ini surat Al-Qiyamah ini sekali lagi adalah undang-undang untuk umat manusia, kaum hijatan marakayangan dimanapun kalian berada. Undang-undang sebagai cap legalitas, siapapun yang menghina Al-Quran, mendustakan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, apalagi memusuhi Al-Quran, ada berupa hukuman, yaitu penggiringan di hari penghisapan untuk menghadap Allah. Pun ada termasuk bagi mereka yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ini adalah sholat yang dimaksudkan Allah adalah kepada para kaum kafir Quraisy yang sudah Muhammad ajarkan tentang sholat, tetapi mereka tidak mau melaksanakan sholat, malah menistakan sholat, malah melecehkan sholat yang dilakukan oleh Muhammad dan kaum muslimin pada saat itu. Alhamdulillahirabbil alamin.